Salah seorang pengunjung asal Bojonegoro pun menuturkan pengalamannya saat berkunjung ke kawasan tersebut. Saat baru tiba di kawasan perumahan atau wisma yang ada di depan pabrik, dia dikejutkan dengan pintu yang terbuka sendiri. Dan kisah tragis yang pernah terjadi di kawasan perumahan tersebut. Konon dulu salah satu rumah di sana ditinggali oleh petinggi pabrik Kalibagor. Nah, orang Belanda itu punya 2 anak laki-laki yang katanya berebut harta warisan bapaknya sampai mereka harus saling membunuh. Singkat cerita, sang adik berhasil membunuh sang kakak dan berhasil mendapatkan harta warisan bapaknya. Arwah sang kakak konon masih sering gentayangan di rumah itu. Wajahnya tidak terlalu jelas, cuma yang terlihat sosok laki-laki membawa kapak sembari mengelilingi rumah dinas tersebut. Setelah lama terbengkalai, kini bekas pabrik gula Kalibagor kembali difungsikan sebagai pabrik garmen. Hamparan ilalang yang menutupi area pabrik tersebut telah berubah menjadi ladang rumput yang hijau. Tembok yang kusam kini telah putih dan atap yang berkarat kini terlihat rapi. Satu kisah lagi masih dari Kabupaten Banyumas yang juga akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Jalan Raya Krumput Banyumas menjadi jalur yang angker. Suasana angker Jalan Raya Krumput tidak terlepas dari sejarah jalur tersebut yang konon katanya dulunya menjadi tempat terbunuhnya ribuan tentara Jepang. Salah satu kejadian yang turut menambah nuansa angker jalur Krumput adalah karena sebuah kecelakaan yang pernah terjadi pada tahun 2013 silam. Pada saat itu terjadi kecelakaan bus yang menabrak mobil dan motor sampai masuk ke dalam jurang. Kecelakaan itu menewaskan sebanyak 15 orang. Semenjak tragedi kecelakaan tersebut, beredar himbauan agar para pengendara yang ingin melintas harus melemparkan koin ke jalan Krumput tersebut agar terhindar dari kecelakaan. Konon, suara koin yang terkena aspal dipercaya dapat mengalihkan perhatian para roh jahat penunggu jalur tersebut. Menurut cerita dari salah seorang supir truk antar provinsi, dia pernah melihat sosok tak kasat mata di jalur Krumput. Seminggu sekali, supir truk ini harus mengantar kayu ke daerah Yogyakarta melewati jalur ini. Sopir itu bercerita dia melewati jalur tersebut tanpa melempar koin ke jalan. Lalu saat dia melintas, dia melihat sosok anak kecil berlarian di tengah jalan tersebut dan membuat dia harus mengerem mendadak. Tapi sosok itu langsung menghilang dan berlari ke arah jurang. Sopir itu bercerita, dia melintas sekitar pukul 10 malam yang tidak memungkinkan anak manusia bermain dan berkeliaran ke jalanan di waktu tersebut. Kondisi jalan yang gelap menanjak dan penuh dengan tikungan curam menjadi salah satu alasan yang logis terjadinya kecelakaan di jalur Krumput. Namun, kebiasaan melempar uang koin ini malah dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari nafkah di sisi jalan. Biasanya, masyarakat sekitar dengan bermodalkan penerangan seadanya akan duduk di sekitar jalan ini dan menampung koin yang dilemparkan oleh pengendara yang melintas. Kisah melegenda di suatu situs bersejarah menjadi nilai plus untuk para pelancong mengunjungi tempat tersebut.